Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai kinerja keuangan PLN di tahun 2020, di mana laporan tahunan dan laporan keuangan PLN ini sudah keluar ya, sudah rilis di website resmi PLN. Mari kita cek saja bagaimana kinerja keuangan PLN di tahun 2020 selama pandemi ini. Oke, kita langsung saja. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya sudah menyiapkan laporan keuangan tahunan PT PLN Persero dengan tahun kinerja sampai dengan 31 Desember 2020 ya. Dan di sini juga sudah saya siapkan Excel untuk menganalisis tingkat profitabilitas dan likuiditas. Kenapa hanya dua ini saja? Ya, kita mempersingkat dan merangkumnya saja ya. Bagaimana tingkat keuntungan atau profitabilitasnya dari PLN sendiri dan likuiditas atau kemampuan untuk membayar utang, seperti itulah lebih mudahnya dari PLN Persero ini. Karena yang sering digembor-gemborkan adalah selama ini tingkat utang PLN yang tinggi dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Mari kita buktikan saja ya. Nanti kita ambil dari tahun 2020 dan tahun 2019, kita akan coba bandingkan. Langsung saja di sini ya. Kita mengambil langsung dari laporan keuangan di tahun 2020, tahun kinerja 2020, di mana di sini tersedia di tahun 2020 sendiri dan pembandingnya adalah 2019, dan di sini disajikan dalam jutaan rupiah, artinya nilai ini dikali dengan jutaan rupiah, artinya 1,4091 ini dikali dengan nilai jutaan rupiah atau ditambah 06 lagi ya, seperti itu. Langsung saja kita mengisinya ya. Di sisi fundamental yang perlu kita isi adalah sales atau pendapatan. Sales atau pendapatan kita cari ya, pendapatan. Nah, pendapatan usaha ya, jumlah pendapatan usaha 345 kita copy ya. Tahun 2020 kita copy. Nah, kita ganti komanya dulu dengan titik. Ya, ini ya 345 415 juta rupiah, artinya pendapatannya adalah 345 triliun ya, triliun rupiah. Seperti itu. Ini tahun 2019. Nah, tahun 2019 359.605. Nah, ini tingkat kenaikan dan penurunan ya. Artinya PT PLN ini dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan ya. Nilai minus ini adalah artinya adalah penurunan ya. Penurunan sebesar 3,9%. Artinya di tahun 2019 ini atau tahun 2020 ini terjadi penurunan pendapatan ya. Mungkin karena efek pandemi, akhirnya pendapatannya menurun. Mari kita isi selanjutnya adalah aset. Nah, ini aset. Mari kita isi aset. Nah, ini jumlah aset ya. Aset di tahun 2020 sendiri mencapai 1.589 triliun ya. Kita copy ya, masukkan. Kita hilangin komanya karena di Excel memakai titik untuk satuan rujukan. Oke, tahun 2019 kita isi juga atau aset. Nah, di sini aset terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan aset, nilai asetnya terjadi kenaikan 0,25%. Selanjutnya yang kita isi adalah liabilitas atau utang. Nah, mudahnya seperti itu ya. Total liabilitas ini ada liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek. Nah, ini jumlah liabilitas tahun 2020
jumlah utangnya adalah 649 triliun ya kawan-kawan ya. Kita bandingkan di tahun sebelumnya 2019. Oke. Kita hilangin komanya. Ya, alhamdulillah tahun 2020 ini terjadi penurunan utang walaupun kecil ya. Hanya 1% lah ya, 0,98% atau hampir 1%, kecil sekali tapi tidak apa-apa. Artinya masih bisa mempertahankan tingkat liabilitasnya dan tidak malah bertambah kan seperti itu. Kita lihat di sisi ekuitas. Kita lihat. Mana ekuitas? Nah, di ekuitas nih kita isi ya. Kita lihat komanya. Tahun 2020 ini tahun 2019 kita isi juga. Nah, di sisi ekuitas alhamdulillah juga terjadi kenaikan 1% ya. Jadi ada penambahan modal di sisi ekuitasnya ini ya. Maaf, ini ekuitas kita ngisi yang ini ya. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Karena ini yang berpengaruh pada perhitungan nanti ya. Salah, mohon maaf. Ini juga yang tahun 2019. Entitas induk ya, kita isi di entitas induknya. Sama ya, hampir sama. Jadi kenaikan 1,12%. Selanjutnya apa yang perlu diisi? Cash flow operation. Nah, kita lihat cash flow operation-nya. Kita lihat di neraca cash flow operasi. Nah, cash flow operasinya juga positif ya, artinya untuk menjalankan roda operasi normal itu sebenarnya arus kasnya cukup untuk mengcover jalannya operasional ya, cenderung positif. Nah, kita lihat. Jadi kenaikan yang cukup signifikan ya di sini ya. Nah, tidak jadi penurunan di pembayaran kas kepada pemasok, ini terjadi penurunan. Pembayaran kas kepada karyawan juga terjadi penurunan. Seperti itu, pajak juga terjadi penurunan. Jadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional cukup positif dan terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Operation profit, mari kita isi operation profit atau laba usaha. Nah, laba usaha ini ya kawan-kawan, kita isi laba usaha dari tahun 2019 juga kita isi. Nah, dari hasil laba usaha juga terjadi kenaikan tipis, walaupun pendapatannya menurun, namun masih mampu mempertahankan operating profit-nya atau keuntungan dari laba usahanya, malah terjadi kenaikannya, walaupun sedikit. Dan sekarang kita isi net profit-nya ya. Net profit. Kita lihat net profit. Nah, net profit kita lihatnya di sini. Laba tahun perjalanan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini ya. Nah, ternyata ini cukup mencengangkan ya kawan-kawan ya. Ini maaf, ini ya sini. Nah, yang cukup mencengangkan ini ya. Dari operating profit 44 triliun
drop sekali net profitnya jadi 5 triliun saja ya kawan-kawan. Namun dari year to year-nya dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi kenaikan net profit yang cukup signifikan seperti itu. 39%. Baik, kita lanjut ke profitabilitas. Kita analisa ya kawan-kawan. Dari segi operating profit sebenarnya PLN ini cukup baik ya. Rumusnya ini ya, operating profit dibagi pendapatan yang dia peroleh. Sebenarnya dari sisi operating profitnya sangat bagus sekali, yakni 12% atau 12,86%. Jadi kenaikan juga years to years-nya 0,57%. Dan yang sayang sekali adalah net profit margin-nya. Jadi net profit margin itu atau keuntungan bersih dari PLN ini hanya 1% dari pendapatan usahanya. Ya, kawan-kawan. Mari kita tilik ya kawan-kawan. Kenapa setelah operating profit ini malah net profitnya malah menjadi tipis gitu ya. Jadi 44 triliun menjadi 5 triliun. Kita lihat di sini ya kawan. Nah, ini. Laba usaha 44 triliun artinya pendapatan usaha seluruhnya dikurangi beban usaha. Jadi beban-beban yang berpengaruh pada usahanya, misalnya bahan bakar, pembelian tenaga listrik, pemeliharaan, kepegawaian, atau penyusutan aset. Nah, ini masih ada 44 triliun kawan-kawan, atau operating marginnya 12,86%. Ini sangat profit ya kawan-kawan. Namun kenapa setelah ada beban lain, net profitnya menjadi 5,9 triliun saja. Nah, ternyata ini kawan-kawan, ada beban keuangan yang cukup besar di sini. Kita lihat di kolom keterangan atau catatan nomor 46 ya kawan-kawan, beban keuangan ini ya. Nomor 46. Kita cek. Nah, 41. Nah, ini kawan-kawan, beban keuangannya cukup besar ya kawan-kawan, 27 triliun yang cukup menyerap beban atau tadi mengurangi laba usahanya. Jadi banyak sekali beban keuangannya, dari utang bank, penerusan pinjaman, utang kepada pemerintah, dan ini ada utang obligasi yang cukup besar, utang sewa, dan lain-lain yang kawan-kawan. Jadi artinya keuangan PLN ini masih terbebani utang yang cukup besar. Jadi untuk menuju profit yang besar itu juga cukup susah karena cukup besarnya utang yang dibebankan ke PLN ini ya kan. Yang besar adalah utang obligasi dan yang kedua adalah utang bank, ini cukup besar juga. Utang bank 4 triliun, utang obligasi di tahun 2021 membayar 11 triliun. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini kan kita tadi membahas beban keuangan, kita cek tingkat likuiditasnya ya kawan-kawan. Tingkat likuiditasnya itu seberapa sehat atau seberapa mampu perusahaan atau PLN ini untuk bisa membayar utangnya, seperti itu. Ini debt equity ratio. Sebenarnya dari debt equity ratio ini masih cukup sehat ya. Artinya utang dibandingkan dengan ekuitasnya itu masih di bawah nilai ekuitasnya, masih cukup rendah. Namun yang lebih harus kita soroti adalah tingkat membayar utangnya. Jadi kita bahas di cash ratio, quick ratio, maupun current ratio. Cash ratio, ini ada rumusnya, kita harus isi dulu ini ya. Kita isi, di sini ada aset lancar, liabilitas jangka pendek, kas atau secara kas, dan persediaan. Kita isi dulu aset lancar. Nah, aset lancar, jumlah aset lancar adalah di tahun 2020 ini, kita isinya di tahun 2020 ya, 97 triliun.
Aset lancar adalah aset yang mudah dicairkan. Komponennya ada kas, investasi jangka pendek, ini piutang, jelas piutang atau persediaan, pajak dibayar di muka, seperti itu ya. Jadi semua aset yang mudah dicairkan. Kedua ada liabilitas jangka pendek. Ini sebagai pembanding kita nanti mengukur tingkat pembayaran utang dari PLN. Liabilitas jangka pendek kita masukkan saja. Ya, kawan-kawan. Untuk mengukur kemampuan membayar utang nanti, pembandingnya adalah liabilitas jangka pendek atau utang yang harus diselesaikan dalam 1 tahun berjalan. 1 tahun. Kas ekuivalen atau kas setara kas. 54 triliun. Persediaan. Persediaan itu adalah komponen seperti bahan baku, seperti itu. Apa hubungannya nanti kita bahas di sini. Yang pertama adalah cash ratio. Cash ratio ini adalah membandingkan atau mengukur kas dari perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya atau utang dalam waktu 1 tahun. Yang ternyata kemampuan kas dari PLN itu hanya 36% dari liabilitas jangka pendeknya. Artinya sangat danger ya, cukup warning ya kawan-kawan. Karena yang bagus itu cash-nya itu tinggi, seperti itu. Semakin tinggi cash ratio semakin bagus. Untuk quick ratio ini adalah ini ya, aset lancar dikurangi persediaan. Artinya kita mengeluarkan komponen persediaan ini dari aset lancar, kemudian dibagi kembali dengan liabilitas jangka pendek. Kita mengeluarkan aset atau kita mengeluarkan komponen persediaan ini kenapa? Karena persediaan ini walaupun masuk di aset lancar merupakan komponen yang cukup sulit untuk dicairkan juga karena bentuknya adalah bahan baku seperti itu ya. Nah, tingkat quick ratio-nya hanya 58,05%. Sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat membahayakan, artinya warning juga untuk pembayaran utangnya, tingkat pembayaran utangnya. Yang ketiga adalah current ratio. Jadi current ratio-nya adalah seluruh aset lancarnya dibandingkan untuk membayar utang jangka pendeknya. Ternyata current ratio-nya pun masih di bawah 100. Artinya untuk mengcover utang jangka pendeknya itu, aset lancarnya itu belum mampu untuk mengcover utang jangka pendeknya. Oleh karenanya wajar saja ketika beban usaha ini tadi digunakan untuk membayar utang atau digunakan untuk membayar utang yang masuk ke beban keuangan seperti itu. Ini ya kawan-kawan ya, masuknya ke beban keuangan ini. Ajar ya kawan-kawan. Nah, kita bandingkan, ini ada contoh di PTBA ya. PTBA itu likuiditasnya cash ratio-nya aja di atas 100. Quick ratio-nya di atas 100% juga. Current ratio-nya di atas 100, malah di 200%. Artinya ini perusahaan cukup sehat ya kawan-kawan. Mereka mampu membayar utangnya, utang jangka pendeknya saja dengan cashnya saja masih mampu. Dengan aset lancarnya apalagi malah 200% seperti itu. Jadi semakin besar tingkat cash, quick maupun current ratio-nya mencerminkan kemampuan membayar utang dari suatu perusahaan itu semakin besar dan semakin sehat. Seperti itu. Kita bandingkan juga ini. Ini ROE-nya saja di PTBA 14%. ROA-nya 9%. Kita bandingkan yang punya PLN tadi. ROE-nya cuma 0,63%. ROA-nya cuma 0,37%. Jadi tidak sebanding dengan misalnya ekuitas dan aset yang
dimiliki PLN. PLN itu benar asetnya besar, ekuitasnya besar, tapi dengan tingkat profitabilitas yang cukup kecil. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Namun cukup wajar karena penugasan dari pemerintah, PLN didorong untuk terus membangun, terus untuk melayani masyarakat, terus membangun infrastruktur, apalagi akhir-akhir ini atau di rancangan rencana kelistrikan ke depannya, PLN dibebani atau diarahkan untuk menuju green power plant, artinya pembangkit-pembangkit batu bara yang selama ini sudah diinvestasikan bakal direduce kembali dan digantikan dengan EBT. Dan itu pastinya membutuhkan investasi yang sangat besar. Padahal kita tahu sendiri tingkat likuiditas dari PLN sendiri cukup kepayahannya, semuanya di bawah 100%, artinya cukup kepayahan sekali. Dan semoga kita selalu mendoakan PLN terus bisa melayani masyarakat, bisa melistriki Indonesia, sehingga roda perekonomian terus berjalan seperti itu. Bagi karyawan PLN, terus semangat, terus mengabdi kepada negara, walaupun tingkat profitabilitas yang kecil, tapi wajar ini semata-mata untuk membangun bangsa dan negara semuanya. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Please, jika berkenan untuk like, share, maupun subscribe channel ini untuk terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.